Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di mata kuliah penganggaran bisnis. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai anggaran tenaga kerja. Kita mulai ya. Soal yang pertama, nah ini adalah contoh soal untuk jam kerja standar tenaga kerja langsung ya. Nah, sambil kita membaca soal, sambil kita mengidentifikasi juga gitu ya, informasi-informasi apa saja yang ada di soal, dan nantinya akan langsung dimasukkan ke dalam tabel ini ya, tabel anggaran biaya tenaga kerja yang sudah saya buat gitu ya. Oke, kita mulai. Nah, di sini ada soal di mana PT ABC merupakan perusahaan tekstil yang menghasilkan produk berupa kaos atau K, lalu kemeja atau KJ dan celana. Berarti produknya ada 3 ya, ada kaos, kemeja, dan celana. Kita masukkan ke dalam tabelnya. Setelah itu, pada tahun 2021 mendatang, perusahaan merencanakan memproduksi kaos atau K sebanyak 900 unit. Nah, berarti kita masukkan volume produksinya untuk kaos 900 unit. Lalu kemeja atau KJ sebanyak 778 unit, kita masukkan juga volume produksi untuk kemeja 778, dan juga celana C sebanyak 657 unit. Berarti celana volume produksinya 657. Lalu selanjutnya, untuk memproduksi setiap unit, K memerlukan waktu 1 jam kerja langsung. Nah, untuk produk K, berarti jam kerja per unitnya 1 ya di sini. Nah, lalu KJ memerlukan waktu 1,7 jam kerja langsung. Berarti kita masukkan ke per unitnya 1,7. Lalu dan C memerlukan waktu 2,3 jam. Nah, berarti kita masukkan juga untuk C jam kerja per unitnya 2,3 jam gitu ya. Nah, selain itu diketahui juga bahwa setiap tenaga atau pekerja langsung ini dibayar 28.000 per jam kerja. Jadi di sini tarif per jamnya 25.000 baik untuk kaos, celana ataupun kemeja gitu ya. Nah, di sini hitunglah anggaran biaya tenaga kerja. Nah, ini saya sudah bikin tabelnya dan sudah dimasukkan ya tadi informasi-informasi apa saja yang ada di soal. Nah, lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita mencari tahu dulu total jam kerja dari setiap produknya. Caranya yaitu dengan mengkalikan antara volume produksinya dengan waktu yang diperlukan atau jam kerja yang diperlukan untuk setiap unitnya gitu ya. Nah, di sini tinggal kita kalikan saja, misalnya untuk kaos, berarti 900 dikali 1 jam ya. Gitu. Lalu untuk kemeja berarti 778 dikali 1,7 jam. Begitupun untuk celana gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu kita hitung biaya tenaga kerja langsung per unitnya berapa gitu ya. Nah, di sini cara menghitungnya yaitu dengan mengkalikan jam kerja per unit tadi atau jam kerja untuk menghasilkan sebuah atau satu unit gitu ya, dikalikan dengan tarifnya atau tarif per jam kerjanya gitu ya. Nah, jadi kita hitung misalnya untuk kaos, berarti kan 1 dikalikan dengan 28.000. Nah, begitupun untuk celana dan juga kemeja. Nah, lalu selanjutnya kita hitung total biaya tenaga kerja langsungnya untuk setiap produk. Caranya bagaimana? Caranya kita kalikan total jam kerja yang sudah didapatkan tadi nantinya akan dikalikan dengan tarifnya. Ya, berarti kita misalnya untuk kaos, berarti kan 900 ya yang kita dapatkan ini atau total jam kerja ini dikalikan dengan tarifnya yaitu 28.000 per jam ya. Nah, ini untuk kaos ya, berarti jumlah atau total dari biaya tenaga kerja langsung untuk produk kaos sebanyak 25.200.000 gitu ya. Nah, begitupun kita hitung untuk keseluruhannya, baik untuk celana ataupun kemeja gitu ya. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, baru kita jumlahkan keseluruhan total biaya tenaga kerja langsung untuk setiap produknya ya.
Nah, di sini sehingga dapat diketahui bahwa total biaya tenaga kerja yang perlu dianggarkan oleh perusahaan itu sebesar Rp104.543.600 gitu ya. Nah, ini untuk contoh soal yang pertama. Contoh soal yang kedua, berdasarkan total jam kerja atau hari kerja. Nah, di sini sambil kita membaca soalnya, sambil kita identifikasi juga informasi-informasi apa saja yang diperoleh dari soal tersebut gitu ya. Nah, di sini PT ABC merupakan perusahaan tekstil yang menghasilkan produk berupa kaos atau K, kemeja atau KJ, dan C, celana ya. Nah, di sini kita masukkan produk apa saja yang dihasilkan oleh PT ABC gitu ya. Lalu selanjutnya pada tahun 2021 mendatang, perusahaan merencanakan untuk memproduksi kaos atau K sebanyak 900 unit, kemeja atau KJ sebanyak 778 unit, dan celana atau C sebanyak 657 unit. Nah, di sini kita tidak masukkan informasi ini karena kita menghitung biaya tenaga kerjanya berdasarkan jam kerja atau hari kerjanya, gitu ya. Nah, lalu di sini perusahaan memprediksi produk yang dihasilkan dengan mempekerjakan karyawan selama 60 hari. Nah, di sini berarti karyawan dipekerjakannya 60 hari ya. Berarti total harinya kita masukkan ke sini. Nah, di sini saya masukkannya kenapa 54? Nah, di sini asumsinya kalau misalnya dalam 60 hari itu setiap 10 hari ada 1 hari libur gitu ya. Jadi jumlahnya 54 hari, yaitu 60 dikurangi 6 hari ya, jadi 54 hari. Nah, lalu dengan pegawai yang diperlukan sebanyak 4 orang untuk produk K. Nah, di sini berarti jumlah pekerjanya untuk produk K-nya 4 orang, lalu 7 orang untuk produk KJ, berarti kita masukkan jumlah pekerjanya 7 untuk KJ, dan 8 orang untuk produk C. Berarti kita tinggal masukkan 8 jumlah tenaga kerja atau pekerja untuk produk C atau celana. Nah, lalu di sini pekerja dibayar 70.000 per hari. Berarti upah per harinya 70.000, baik untuk kaos, kemeja ataupun untuk celana gitu ya. Nah, di sini hitunglah biaya anggaran tenaga kerja PT ABC. Nah, di sini kita sudah dapat informasinya ya, upahnya sudah ada. Total harinya sudah ada ya, ini 60 dikurangi 6 hari, karena dianggapnya 6 hari itu hari libur gitu ya. Jadi 54 hari, lalu jumlah pekerjanya pun sudah ada. Jadi kita tinggal hitung saja biaya tenaga kerjanya. Caranya bagaimana? Misalnya untuk kaos, berarti kita hitung dulu upah per harinya. Upah per harinya kan 70.000 ya. 70.000 dikalikan dengan total harinya 54 hari dikalikan dengan jumlah pekerja yang dipekerjakan, yaitu 4 orang gitu ya, sama dengan 15.120.000 gitu ya. Nah, begitupun kita lakukan hal yang sama untuk produk kemeja dan juga celana gitu ya. Nah, diperoleh hasilnya seperti ini. Jadi tinggal mengkalikan saja dari upah per harinya dikalikan dengan total hari kerjanya dan juga jumlah pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan gitu ya untuk setiap produknya. Nah, setelah itu baru kita hitung total biaya tenaga kerja yang perlu dianggarkan oleh perusahaan dengan cara menghitung keseluruhan atau total biaya tenaga kerja untuk setiap produknya gitu ya. Sehingga dapat diketahui bahwa total biaya tenaga kerja yang perlu dianggarkan oleh perusahaan itu sebanyak atau sebesar Rp71.820.000 gitu ya. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Soal berdasarkan unit produk. Nah, di sini PT ABC merupakan perusahaan tekstil yang menghasilkan produk berupa kaos atau K, kemeja atau KJ, dan celana atau C. Nah, kita masukkan terlebih dahulu produk-produk yang dihasilkan oleh PT ABC tersebut gitu ya. Nah, setelah itu baru kita baca soalnya lagi. Di sini pada tahun 2021 mendatang, perusahaan merencanakan untuk memproduksi kaos atau K sebanyak 900 unit ya. Jadi kita masukkan volume produksi untuk kaos 900,
Lalu kemeja atau KJ sebanyak 778 unit, kita masukkan juga volume produksi untuk kemejanya 778 unit, dan celana sebanyak 657 unit. Nah, kita masukkan juga volume produksi untuk celana 657 unitnya. Nah, terus di sini diketahui juga bahwa perusahaan membayar pegawainya berdasarkan jumlah unit yang diselesaikan. Nah, setiap pegawai atau pekerja dibayar itu sebesar 30.000 per unit kaos atau K. Berarti kita masukkan upah per unit untuk produk kaos 30.000, lalu 45.000 per unit kemeja atau KJ, maka kita masukkan juga upah untuk kemeja 45.000 dan juga 75.000 per unit untuk celana ya. Jadi di sini kita masukkan juga upah per unit untuk celananya 75.000. Nah, setelah itu baru hitunglah anggaran biaya tenaga kerja PT ABC. Nah, kita hitung terlebih dahulu biaya tenaga kerja per produknya gitu ya. Nah, caranya dengan mengkalikan antara upah per unitnya dengan volume produksi yang dianggarkan atau yang direncanakan gitu ya. Nah, di sini untuk kaos misalnya. Jadi kita menghitungnya dengan mengkalikan 30.000 dikalikan dengan volume produksi yang berjumlah 900 unit gitu ya. Nah, ini sama dengan 27 juta. Jadi biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi 900 kaos itu jumlahnya atau anggarannya itu sebanyak 27 juta gitu ya. Dan kita lakukan perhitungan itu untuk keseluruhan produk ya, baik celana maupun kaos kemeja, maaf ya. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu baru kita hitung secara keseluruhannya gitu ya, dengan menjumlahkan seluruh biaya tenaga kerja untuk setiap produknya. Ya, kita jumlahkan. Nah, sehingga diketahui bahwa total biaya tenaga kerja yang perlu dianggarkan oleh perusahaan itu sebanyak atau sebesar 111 juta 285.000 rupiah gitu ya. Nah, itu untuk contoh soal berdasarkan unit produksinya. Contoh soal untuk anggaran biaya tenaga kerja langsung bila perusahaan itu hanya menghasilkan satu produk gitu ya. Nah, di sini ada PT ABC yang memiliki perencanaan di tahun 2021, rencananya seperti ini untuk rencana produksinya dan juga rencana jam kerja serta tingkat upahnya seperti ini. Nah, di sini Anda diminta untuk menghitung anggaran biaya tenaga kerja langsungnya gitu ya. Nah, caranya karena di sini kita belum mengetahui jam kerjanya itu berapa, maka kita akan buat terlebih dahulu anggaran jam kerja langsungnya gitu ya. Nah, di sini kita buat dalam bentuk triwulan karena memang data yang sudah ada pun dalam bentuk triwulan gitu ya. Nah, setelah itu kita masukkan juga produksinya. Produksinya ini kita dapatkan dari soal ini ya, dari rencana produksi gitu. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan terlebih dahulu produksinya selama 1 tahun itu berapa gitu ya. Jadi diketahui jumlah produksi dalam setahunnya 3.210 unit gitu ya. Nah, lalu selanjutnya kita lihat lagi di informasi yang ada di soal gitu ya. Di sini ada rencana jam kerja serta tingkat upah, tetapi per departemen ya, ada departemen X dan juga departemen Y. Dengan standar kerja masing-masing 3,5 dan 5 ya per unitnya gitu. Sehingga nanti kita buat juga di anggaran jam kerja langsungnya menjadi 2 departemen ya. Ada departemen X yang ini dan juga departemen Y. Ya, kalau departemennya banyak berarti kita tambahkan lagi ke samping gitu ya. Nah, lalu di sini kita masukkan juga informasi yang ada di soal. Di sini standar jam kerjanya 3,5 untuk departemen X berdasarkan soal ya, 3,5. Begitupun untuk departemen Y. Standar jam per unitnya itu 5 ya, berdasarkan soal juga. Jadi untuk departemen Y memang 5 ya standar jam per unitnya. Nah, setelah itu bagaimana? Setelah itu baru kita hitung jumlah jam kerjanya gitu ya.
Nah, di sini cara menghitungnya adalah dengan mengkalikan jumlah produksinya dengan standar jam per unitnya gitu ya. Nah, itu untuk masing-masing departemen gitu ya. Jadi untuk departemen X berarti kita mengkalikan untuk triwulan 1 ya, kita mengkalikan 600 dengan 3,5 ya. Sehingga didapatkan jumlahnya 2100. Dan ini kita lakukan untuk setiap triwulan dan juga secara totalnya gitu ya. Nah, seperti ini. Setelah itu bagaimana? Setelah itu kita hitung pula dengan cara yang sama untuk departemen Y. Berarti untuk triwulan pertama departemen Y 600, lalu kita kalikan dengan 5 ya. Kita kalikan dengan 5 sehingga diketahui jumlahnya 3000 gitu ya. Nah, setelah itu kita hitung untuk setiap triwulan termasuk secara totalnya gitu ya. Nah, setelah ini baru kita jumlahkan untuk mengetahui anggaran jam kerja secara total per triwulannya gitu ya, untuk keseluruhan departemen. Berarti kita tinggal jumlahkan jumlah yang ini aja. Jumlah untuk yang departemen pertama atau departemen X ya, departemen X kita jumlahkan dengan jumlah jam untuk departemen Y-nya gitu ya. Sehingga jumlahnya 5100 ya, dan kita lakukan untuk keseluruhan triwulannya. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu baru kita buatkan anggaran biaya tenaga kerja langsungnya ya. Nah, di sini triwulan bentuknya masih dalam triwulan. Nah, di sini ada jam kerja nih, departemen X sudah ada jam kerjanya, ini dari mana? Nah, ini saya dapatkan dari sini ya, dari yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, seperti ini ya. Lalu jam kerja untuk departemen Y juga ini sudah ada. Ini dari mana? Dari sini. Ya, dari perhitungan yang sebelumnya gitu. Nah, setelah itu baru kita masukkan informasi selanjutnya, di mana di sini ada tarifnya ya. Tarifnya untuk departemen X itu 25.000. Lalu untuk departemen Y tarif upahnya gitu ya, itu 40.000 gitu. Jadi kita masukkan saja di sini upahnya untuk departemen X 25.000 dan juga untuk departemen Y 40.000. Setelah itu baru kita hitung anggaran biaya tenaga kerja untuk setiap departemennya gitu ya, per triwulannya gitu. Misalnya untuk triwulan pertama, berarti tinggal kita kalikan jamnya yang ini, lalu kita kalikan dengan upahnya yang 25.000 ini gitu ya. Nah, sehingga diketahui jumlahnya atau anggaran untuk triwulan pertama untuk departemen X itu 52.500.000 gitu ya. Dan perhitungan ini kita lakukan untuk keseluruhan triwulan, begitupun untuk jumlahnya gitu ya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita lakukan hal yang sama untuk departemen Y ya. Berarti kita mengkalikan 3.000 yang ini untuk triwulan pertama ya, kita kalikan dengan 40.000 yang upahnya gitu ya. Nah, sehingga diketahui anggaran biaya tenaga kerjanya untuk departemen Y di triwulan pertama itu 120 juta gitu ya. Setelah itu kita hitung juga untuk keseluruhan atau triwulan lainnya gitu ya, dan juga jumlahnya secara totalnya. Nah, seperti ini ya. Setelah itu baru kita hitung keseluruhannya untuk mengetahui berapa biaya atau anggaran biaya tenaga kerja di setiap triwulan secara keseluruhan ya, keseluruhan departemen gitu. Berarti kita tinggal menjumlahkan ini, jumlah yang departemen X ditambah jumlah biaya yang departemen Y ya. Nah, jadi jumlahnya untuk triwulan pertama anggaran biaya tenaga kerjanya itu 172.500.000. Lalu kita hitung keseluruhannya dan juga per triwulannya ya, keseluruhan triwulannya. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa kalau ditanya berapa anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk triwulan 1, berarti yang ini ya, untuk keseluruhan departemen. Lalu triwulan kedua berarti yang ini. Triwulan ketiga yang ini. Triwulan keempat yang ini. Tetapi kalau ditanya berapa
anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk keseluruhan departemen dalam 1 tahun atau di tahun 2021 berarti yang ini ya totalnya, yaitu yang 875.000 ya, yang ini gitu. Contoh soal yang selanjutnya, nah ini apabila perusahaan memproduksi lebih dari satu produk dan nilai produksi yang belum diketahui, gitu ya. Nah di soalnya untuk menyusun anggaran tenaga kerja tahun 2021 PT ABC ini memiliki data sebagai berikut, gitu ya. Datanya dimulai dari prediksi penjualannya, lalu data persediaan awal dan akhir, lalu ada juga standar kerja untuk setiap produk dan setiap departemennya, dan juga upah di setiap departemen, gitu ya. Nah, di sini Anda diminta untuk menghitung jumlah produksi, lalu menghitung anggaran jam kerja langsung, dan juga anggaran biaya tenaga kerja langsungnya, gitu ya. Nah, kita mulai dari soal yang pertama ya, yaitu jumlah produksi. Nah, ini kita balik lagi ke chapter yang minggu-minggu sebelumnya gitu ya, yang berkaitan dengan anggaran produksi. Nah, di sini untuk menghitung jumlah produksi, kita harus menjumlahkan terlebih dahulu penjualan dengan persediaan akhir, sehingga dapat kita ketahui kebutuhan barangnya itu berapa. Setelah itu baru kita kurangkan dengan persediaan awal. Dan itulah yang dimaksud dengan jumlah produksi gitu ya. Nah, dari situ maka kita masukkan dulu informasi berkaitan dengan penjualan setiap produknya yang ada di soal ya. Di sini di soalnya produk X 1.700 unit, Y 2.250 unit, dan juga Z 2.500 unit. Nah, ini kita masukkan ke dalam tabelnya gitu ya. Setelah itu kita cari tahu persediaan akhir di soal itu berapa gitu ya. Persediaan akhirnya untuk produk X itu 500, produk Y 440, produk Z 830. Nah, kita masukkan ke dalam persediaan akhirnya. Setelah itu baru kita hitung kebutuhan barangnya dengan cara menjumlahkan ya. Menjumlahkan antara penjualan dengan persediaan akhir. Ini perlu diingat ya, ini kalau masih lupa-lupa ingat, masih bisa dibuka video tentang anggaran produksi ya, atau di PowerPoint-nya juga sudah ada gitu ya. Kalau misalkan ingin mengingat kembali atau masih belum ingat, bisa dibuka lagi gitu ya. Nah, selanjutnya baru kita cari tahu informasi berkaitan dengan persediaan awal. Nah, di sini persediaan awalnya untuk produk X itu ada 300, produk Y ada 675, dan produk Z itu ada 540 ya. Kita langsung masukkan saja ke persediaan awal untuk setiap produknya. Setelah itu baru kita hitung jumlah produksinya dengan cara mengurangkan ya. Mengurangkan antara kebutuhan barang dengan persediaan awalnya. Gitu ya. Dan ini kita lakukan untuk setiap produknya. Nah, sehingga diketahui jumlah produksi untuk produk X itu sebanyak 1.900 unit ya. Untuk produk Y jumlah produksinya sebanyak 2.015 unit. Untuk produk Z jumlah produksinya sebanyak 2.790 unit ya. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke soal selanjutnya, yaitu anggaran jam kerja langsung. Nah, di sini saya sudah buatkan tabelnya ya. Nah, produksi ini ya, untuk masing-masing produk itu saya dapatkan dari perhitungan yang sebelumnya atau perhitungan yang tadi ya. Nah, lalu standar jam kerja yang ini, sebentar ya, saya tandai supaya lebih terlihat ya. Nah, yang ini saya dapatkan dari mana? Saya dapatkan dari soal ini. Ya, saya dapatkan dari standar jam kerja per departemennya. Gitu ya. Lalu selanjutnya kita hitung jam kerja untuk setiap produk dan setiap departemen ya, karena departemennya di sini ada tiga maaf ya. Ada departemen M yang ini, lalu ada departemen N dan juga departemen O gitu ya. Nah, di sini saya sudah langsung keluar nih
jumlah LDH-nya berapa, jumlah per LDH-nya berapa gitu ya, jumlah secara keseluruhannya berapa. Ini saya sudah langsung masukkan rumusnya, jadi langsung keluar gitu ya. Nah, ini sebenarnya cara menghitungnya yaitu dengan mengkalikan antara produksi sama dengan yang soal yang sebelumnya ya. Jadi mengkalikan produksi dengan standar jam kerjanya masing-masing departemen. Berarti untuk produk X departemen M, berarti 1900 dikalikan dengan 3 gitu ya. Nah, lalu misalnya untuk departemen N. Untuk departemen N berarti 1900 dikalikan dengan 2, yaitu standar jam kerjanya ini. Ya, 2. Lalu untuk departemen O berarti kita kalikan 1900 dengan 2 jam yang ini. Gitu ya. Nah, itu kita lakukan untuk setiap produknya ya, dan kita totalkan ya. Kita totalkan. Setelah itu kita jumlahkan juga jam kerja untuk setiap produk secara keseluruhan departemennya gitu ya. Berarti dengan cara menjumlahkan yang ini. Misalnya untuk produk X berarti 55.700 ditambah 3.800 ditambah 3.800. Lalu untuk produk Y misalnya ya, berarti kita menjumlahkan yang ini 4.030 ditambah 6.045 ditambah 4.030 gitu ya. Begitupun untuk produk Z ya. Nah, setelah itu kita hitung keseluruhan secara totalnya dengan menjumlahkan yang ini ya, yang 13.300, 14.105 dan juga 11.160. Sehingga diketahui bahwa jumlah anggaran jam kerja langsung keseluruhan produk dan keseluruhan departemen itu jumlahnya segini ya, yang 38.565 gitu ya. Kalau ditanya per produk untuk keseluruhan departemen yang ini gitu ya. Nah, itu. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita hitung anggaran biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, di sini saya sudah masukkan ke dalam tabel juga gitu ya. Nah, di sini ada jumlah per LDH-nya ini dari mana gitu ya dapatnya. Nah, ini kita dapatkan dari sini. Dari perhitungan yang sebelumnya, yang ini ya. Karena setiap departemen tadi berbeda ya upahnya di soal. Gitu. Jadi kita hitung per departemen juga. Nah, di sini kita tandai dulu, misalnya pakai warna hijau ya. Nah, lalu untuk upahnya kita dapatkan dari mana? Dari soal ya. Di soal ini sudah diketahui bahwa nih untuk departemen M itu 20.000. Jadi kita masukkan upahnya 20.000. Departemen N 25.000, kita masukkan upahnya 25.000 dan departemen O 28.000 ya. Kita juga masukkan upahnya 28.000 gitu ya. Nah, setelah itu baru kita jumlahkan untuk masing-masing departemennya. Jadi, jumlah per LDH tadi yang sudah kita dapatkan itu dikalikan dengan upah. Gitu ya. Dan itu dilakukan untuk setiap departemennya. Misalnya di sini untuk produk X gitu ya, untuk departemen M berarti 5.700 kita kalikan dengan 20.000. Nah, seperti itu. Lalu untuk departemen N juga sama ya, 3.800 kita kalikan dengan 25.000. Begitupun untuk departemen O ya, berarti 3.800 kita kalikan dengan 3.800 kita kalikan dengan upahnya yang 28.000. Seperti ini ya caranya. Nah, setelah itu kita hitung untuk setiap produknya beserta jumlahnya ya, karena jumlahnya sudah tercantum juga, jadi kita langsung saja. Dan kita lakukan perhitungan yang sama untuk setiap departemennya gitu ya. Nah, sehingga diperoleh hasilnya seperti ini. Lalu selanjutnya kalau ditanya bagaimana anggaran biaya tenaga kerja untuk produk X secara keseluruhan departemennya ya, jadi tidak per departemen, berarti tinggal kita jumlahkan dari total yang ini ya, total yang departemen M ditambah departemen N
ditambah Departemen O. Jadi, anggaran biaya tenaga kerja untuk produk X gitu ya, secara keseluruhan itu berjumlah 315.400.000 gitu ya. Nah, kita lakukan perhitungan yang sama untuk produk lainnya ya, dan juga secara totalnya. Nah, kalau ditanya berapa anggaran biaya tenaga kerja langsung untuk keseluruhan produk dan secara total departemennya yang ini ya, yang 919.435.000 gitu ya. Nah, ini merupakan anggaran biaya tenaga kerja untuk PT ABC di tahun 2021 ya. Nah, itu tadi merupakan kasus-kasus untuk anggaran tenaga kerja beserta penyelesaiannya. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita bertemu lagi di pertemuan minggu selanjutnya, yaitu akan membahas tentang anggaran biaya overhead gitu ya. Sekian dulu dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.